di MPL ID season yang ke-8. Yes, bener banget. Untuk Hierarchy Kingdom, Sobat Onyx, ramaikan di kolom komentar, pecahkan, share, dan jadilah saksi siapa Raja Galaksi di MPL Season 8 kali ini. The Royal Derby, penantian terakhir, darah terakhir, inilah poin terakhir untuk mereka dapatkan. Yes, inilah dia Land of Down dan masih dipandu dengan Warnet Emas. Wawa Cornet Ranger Ranger Emas. Emas. Alright. Kenapa gua agak ragu ngomong Warnet Emas tadi ya? Mikir dia. Warnet Emas. Anda sudah lelah mungkin waktu nge-draft tadi. Iya, Oke. gue jadi inget Albert kalau ngomong Warnet soalnya. Alright, sedangkan itu kita bisa lihat ternyata Butos yang menggunakan satu buah Benedetta berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan di depan sana ada seorang Sans yang menggunakan Nathan dan cewek. Bootsnya pakai Benedetta ternyata. Iya, ternyata Boots. Interesting. Di sini bahkan cewek yang harusnya mengungguli dengan adanya dua keuntungan. Orang di sana dia bahkan kita bilang tidak sangat maksimal untuk early-nya. Yes, sudah dipasang untuk trap ya, belum level 2. Belum ada Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Sin hanya mencoba untuk membersihkan minion nih, mencoba untuk menggocek, tapi kita lihat terkena di sana dan bahkan langsung terkena trap juga. Sin sekarang ada first blood. Keyboy yang menunjukkan kaliannya bermain Selena dan langsung mendapatkan 1 poin pentingnya di arah bottom lane. Alright, itu dia cukup lumayan menyebalkan ketika mencoba untuk fokus laning phase, tapi ternyata ada Lele dan bahkan Boots bahkan coba ditumbangin kah. Albert masih mau lebih menuju ke arah dalam sana, tapi Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau memaksakan keadaan walaupun di sisi lain Boots udah sekarat karena Boots masih punya execute. Benar. Itu dia yang berbahaya. Yes, agak berbahaya kalau misalkan terlalu nebeng banyak terus bahkan di sini. Oh my lord, Sans! Dan bahkan dia dapat melainnya double kill. Dari seorang Sans dan langsung didapatkan lagi Keyboy. Ini dia strategi rahasia dari tim Landak Esports, hanya menggunakan Selena mereka kocar kacir dari sang raja dan segala raja menuju ke arah turtle. Mungkin ini adalah space yang terbuka untuk mereka. Apakah bisa didapatkan? Dan harusnya sih bisa didapatkan. Di bawah menit 3, PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini telah berhasil mendapatkan satu batu turret di arah bottom lane dan juga dengan Turtle. Rian mencoba one by one situation tapi Albert tidak mau lebih. Purple buff yang dimiliki dan lelenya kena. Lelenya mengerikan. Ini Lele bukan sembarang Lele. Yes, dan lihat Clay-nya masih mencoba untuk melakukan tugasnya dan bahkan benar-benar sangat berbahaya. Di rumput mana ada trapnya, di bagian mana bakal ada lelenya berterbangan. Finn langsung mendapatkan satu trapnya, mencoba untuk membersihkan semua vision dari Abyssal Traps seorang Keyboy yang benar-benar ini rusuh banget sih dia. Benar-benar mobilitasnya dan bahkan menuju ke orange buff juga dari sang Selenanya. Mengganggu pergerakan dari sang raja, dari Hierarchy Hoshi. Masih mencoba untuk move lagi ke arah bottom lane-nya. Sin yang mencoba untuk mencari stack. Satu hit lagi, ultimate dilakukan. Torapart memory. Kalau kata Ranger Emas, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup, tapi Sans masih mau lebih sih di depan sana. Super position miss dan entropy ke depan sudah akan menjadi pilihan dan ternyata ditinggal. Ganteng doang jago jiggle. Sans seorang diri karena entropy dan pakai Sans play. Oh my god, di jiggle dengan sangat amat tenang dari Bang Sin dan Bang R7 sekarang. Dan Keyboy-nya juga sekarang masih ada flicker ke arah belakang. Lihat ada Clay, mau kemana Keyboy dan langsung diamankan begitu saja. Selenanya tidak boleh jalan-jalan ke arah top lane, tapi lihat PT Bongkar Turret dari seorang Calvin Winata. Oh my god, kali ini cewek sepertinya akan menjadi CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera di MPL Season 8. Bahkan di tengah sana, Rian datang, kawasan keluarga Jeb, dan bahkan di sisi lain, Torapart Memory untuk clear minion saja. Membuat Rian harus mundur kembali. Yes. Udah tinggal lagi untuk Turtle, akan muncul R7. Masih cukup tipis tampaknya badannya di sana. Sudah dijaga untuk rumput yang paling penting di arah Turtle Pit-nya. Udah ada Selena, udah ada Drian juga terkena Abyssal Arrow. Masih mencoba untuk bertahan Albert-nya, masih ada Matilda juga. Langsung di cover begitu saja, belum ada ultimate dikeluarkan. Masih mencoba untuk menjaga Turtle-nya dan harusnya di sini Onyx yang akan lebih unggul untuk mengamankan Turtle-nya. Karena tampaknya dari Albert dia tidak mau mengkontes dan langsung memberikan begitu saja Turtle-nya ke Sans. Ini tamparan buat Sans sih. Di bottom lane tadi itu tamparan buat Sans Benar banget karena Sans tidak boleh seperti itu lagi kalau dia ingin memantapkan diri karena lihat
Albert datang cover yang cukup cepat, bahkan di arah top lane sana. Para pemain dari tim Onyx, mereka dapetin keunggulan banyak di arah bottom lane juga. Di sisi lain arah Kyoshi tertinggal 2.500 di menit yang keempat, Opung. Iya, dan Hunter Strike untuk Suns. Dan sebagaimana kita tahu tadi 4 menit kurang. Ada Blade of Despair untuk cewek. Yes, dan tanpa Meteor Shower, hanya untuk membersihkan minion saja. Albert sudah move ke arah tengahnya. Benar-benar 2 turret di arah sampingnya. Itu dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi-lagi arrow-nya connect. Trap-nya juga sudah di-connect. Tapi dan Albertnya tidak takut melawan Boots. Masih mencoba untuk saling mencolek satu sama lain. Dan ini early game-nya sih. Benar-benar strategi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx. Dan bahkan Finn terlalu terbang jauh ke depan. Dikira stun scene-nya. Ultinya mana tuh, dapat memorinya belum dikeluarkan. Bahkan Albertnya juga langsung masuk ke arah tengah. Adriana sekarang masih bisa untuk dapetin 1 point kill lagi. Tapi lihat Boots-nya mencoba tolong Tovane Blow. Dan bahkan terkena stun. Masih bisa cabut lagi dan lagi di arah belakang. 2 player plus 1 turret di arah tengah harus ditumbangkan. Terdobrak, lihat di arah mid lane sana. 1 turret yang mahal sudah hilang, dipecahkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi dengan adanya 1 buah momentum. Albert mencoba untuk memasakkan seorang cewek, damage telah diberikan tapi ternyata hilang. Hampir saja tapi telat sedikit untuk berubah menjadi sebuah serigala yang galak. Yes, masih 5 detik cooldown-nya tadi dari Retribution seorang Albert. Tidak bisa untuk nge-slow dan bahkan memberikan damage-nya. Dan berhasil untuk lolos. Dan ini dia, Vince. Next time, jangan lupa untuk teman-teman langsung vote aja. Karena kalian berkesempatan untuk dapetin skin spesial. Atau skin yang keren-keren. Download langsung snack video. Karena ada Ranger Emas lagi Pargoy juga di sana. Nggak tahu. Oke. Bung Wawa, what happened now? Advantage dari Onyx Esports yang tadinya berhasil dengan cepat untuk mendapatkan 2 turret kali agak sedikit dinetralkan. Iya. Dengan hanya 1 positioning tadi dari RRQ Hoshi, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Wah, ini timingnya juga agak sedikit kurang pas. Clay, dia dapetin purple buff ternyata lagi-lagi Deden from Bogor. Tampaknya menjadi pencuri handal untuk buff dari sang landak ya. Benar-benar dapetin aja timing dia untuk dapetin purple buff walaupun kehilangan 2 turtle terakhirnya dari turtle kedua dan ketiga dari anak-anak Onyx yang selalu berhasil mengamankan turtle-nya duluan untuk turtle pit-nya. Menuju ke arah bottom lane, Calvin Winata lagi dan lagi hanya fokus ke arah turretnya. Albert membuka ke arah depan, Kiboynya sekarang dan langsung ada Meteor Shower juga. Kiboy mau kemana? Nggak bisa lari, Sansnya juga diincar. Halo, mau bisa kabur kemana karena ceweknya yang menjadi sasaran sekarang. Dapetin 1 point kill lagi di trade begitu aja dan Sansnya masih bisa survive. Hanya mendapatkan 2 untuk 1. Finnya yang tumbang Ranger Mas. Lagi-lagi cewek kali ini memberikan badannya. Lagi-lagi cewek ini merelakan dirinya ditumbangkan hanya untuk seorang Suns. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim Onyx Esports itu sendiri sih. Dia harusnya udah lebih sadar lagi, lebih aware lagi kalau memaksakan keadaan di template game yang seperti ini. Walaupun dia menang gold, tapi laning phase-nya lihat. Mereka udah mulai berubah. Dari turret pun juga hampir sama. Kita lihat tidak ada yang menang untuk kali ini. Yes. Masih mencoba untuk farming kembali. Dan bahkan menurut gue pribadi ini early gamenya walaupun dapat turret dengan sangat cepat. Tapi lihat sekarang di menit yang ke-8 mereka sudah langsung mendapatkan turret yang penting. Di tengahnya dapat, di bawahnya juga dapat untuk counter turretnya. Dan yang dilakukan oleh anak Onyx, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mau fokus untuk nge-push atau mau coba untuk start team fight? Karena 15 detik lagi turtle yang berikutnya akan muncul. Iya, kalau dari gue lebih suka dari Onyx untuk melakukan setup pick off play dari mereka sih, karena mereka punya Selena. Mereka harus bisa maksimalkan Selena yang dipakai sama Kiboy sekarang. Iya. Oke, tapi kalau kita bisa lihat defensive high ground yang dimiliki dari Onyx, mungkin mereka udah punya Nathan, mereka juga punya dari seorang Bull, tapi Retri di sana, Retri bisa diamankan seorang Albert, itu begitu saja dipasangkan Meteor Shower dan sini hilang di depan sana. Saat masih mencoba dengan super posisi di belakang, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak. Albert, R7, Finn, Boost is coming, impact-nya belum terlalu baik, tapi kejadot. Benjol terjadi di sana walai tampaknya Alekto Final Ball tidak berhasil menembus, tapi kita lihat Sansnya benar-benar natural counter dari seorang R7 yang mudah Uranus langsung didapat begitu saja Clay-nya dan bahkan mencoba untuk dapetin purple buff, tapi Sansnya masih ada Retribution tidak ternyata walaupun hanya menggunakan basic attack saja dia dapetin purple buff-nya. Oke, tapi di sisi lain RRQ Hoshi mereka kali ini di arah top lane-nya terdorong dan disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang Sin.
berhasil membuat mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Kibo yang cukup berbahaya, tapi untuk di menit kali ini belum efektif. Tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Drian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah bottom lane, Finn mencoba untuk mengganggu. Cewek menjadi pilihan, sehingga dikeluarkan. Dan bahkan Finn dia play. Oh my god, mencoba dibalikan keadaan Albert karena seorang San. Entropi dikeluarkan, dihilangkan. Albert tertinggal, Albert tertangkap. Esteban pun hilang. Dan bahkan dua harus hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sedang kamu lakukan? Di-push, Oh di-push. my god, lihat, tidak boleh di-call. Oh, Diggisport hanya dengan satu serangan. Mendapatkan tatanya. Oh my god. Oh, Diggisport hanya dengan menggunakan satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan dan champion FPL Season 8.